Kejaksaan Agung membenarkan telah menggeledah kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Penggeledahan tersebut dilakukan karena penyidik mengendus adanya dugaan tindak pidana korupsi pada tahun 2022. Yang jelas tujuannya itu untuk mendekatkan kejaksaan kepada masyarakat. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk. Kasus korupsi yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut korupsi ibarat penyakit berbahaya layaknya kanker stadium 4. Presiden pun menegaskan tekadnya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh. Naik banding. Vonisnya 50 tahun begitu kira-kira itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Adil Katalino, Bacora Mingka Saruga, Basengat Kajubata, Arus. Perkenalkan, nama saya Arivaldo SH, selaku peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2025. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memaparkan sedikit mengenai tentang korupsi, yang dimana korupsi adalah sebagai kejahatan untuk kita semua yang akan membuat kita semakin sengsara, dan korupsi ialah musuh dalam selimut kebangsaan. Simak video ini baik-baik. Korupsi, sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus korupsi menyebar dengan sangat cepat. Setiap kali muncul berita tentang pejabat yang korup, masyarakat langsung mengetahuinya dari televisi, media sosial, hingga percakapan sehari-hari. Cepatnya penyebaran informasi ini membuat rasa kecewa dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah semakin besar. Masyarakat menjadi ragu terhadap kejujuran pejabat publik, bahkan terhadap kebijakan yang sebenarnya baik. Inilah bahaya lain dari korupsi, bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Tapi tahukah kamu bahwa korupsi bukan sekedar kejahatan keuangan? Korupsi adalah penyakit bangsa yang menggerogoti keadilan, menghancurkan kepercayaan, dan menghambat kemajuan Indonesia. Saat ini Indonesia masih berjuang melawan praktik korupsi di berbagai sektor, seperti pemerintahan, proyek pembangunan, hingga pelayanan publik. Laporan Transparansi Internasional tahun terakhir menempatkan Indonesia pada skor indeks persepsi korupsi yang masih tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah besar untuk kita semua. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara. Korupsi mencuri masa depan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat justru hilang di tangan segelintir orang. Akibatnya, pembangunan terhambat, ketimpangan sosial meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah pun menurun. Korupsi bukan sekedar pencurian keuangan negara. Korupsi merusak sistem, menghancurkan moral, dan menumbuhkan ketidakadilan. Ia menciptakan kemiskinan baru, bukan karena sumber daya alam kita yang kurang, tapi karena kejujuran dan tanggung jawab yang telah hilang. Korupsi menyebabkan perekonomian terpuruk, dana pembangunan diselewengkan, proyek terbengkalai, dan rakyat kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Jalan tetap rusak, sekolah tetap bocor, dan rumah sakit kekurangan fasilitas. Tidak berhenti di situ. Ketika kejujuran tidak lagi dihargai, generasi muda tumbuh dengan pandangan bahwa kekuasaan bisa disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Nilai integritas perlahan memudar, dan dibalik itu semua, demokrasi ikut melemah. Uang menjadi alat kekuasaan, hukum menjadi tumpul, dan keadilan berubah menjadi sekedar slogan. Faktor-faktor seseorang terjebak dalam kasus korupsi yaitu faktor ekonomi dan gaya hidup, yang dimana gaya hidup yang konsumtif memiliki keinginan hidup yang mewah dan kebutuhan di luar kemampuan finansial, sering mendorong seseorang mencari jalan pintas. Tekanan ekonomi keluarga atau utang juga bisa membuat seseorang tergoda untuk menyalahgunakan wewenang, seperti pegawai menerima suap atau gratifikasi agar bisa memenuhi kebutuhan pribadi. Selanjutnya, faktor penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Pada posisi ini, seseorang mempunyai jabatan untuk memberikan kesempatan untuk mengatur anggaran, perizinan, ataupun proyek. Tanpa pengawasan ketat,
wewenang ini mudah disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok, seperti pejabat yang mengarahkan proyek pada pihak tertentu dengan imbalan uang. Selanjutnya, faktor lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, seperti kurangnya transparansi, sistem audit yang lemah, atau tidak adanya sanksi tegas membuat pelaku merasa aman. Ketika pelanggaran kecil tidak ditindak, maka korupsi besar mudah terjadi, seperti tidak ada kontrol silang dalam proses anggaran membuka peluang penyimpangan tersebut. Selanjutnya, faktor mental dan moral pribadi, yang memiliki rendahnya integritas, lemahnya iman, dan hilangnya rasa tanggung jawab moral terhadap tugas dan masyarakat. Sikap rakus dan tidak puas terhadap gaji atau jabatan juga menjadi akar utama. Selanjutnya, faktor lingkungan dan budaya kerja, yang memiliki budaya permisif terhadap korupsi, yang dikatakan bahwa semua juga begitu. Lingkungan kerja juga yang menormalisasi pemberian hadiah, uang terima kasih, atau uang pelicin. Tekanan dari atasan atau rekan kerja untuk ikut dalam praktik kotor agar dianggap kompak. Seperti bawahan yang terpaksa ikut tanda tangan laporan fiktif atas perintah pimpinan. Selanjutnya, faktor kurangnya pemahaman hukum dan etika. Tidak semua pegawai memahami bahwa tindakan tertentu seperti gratifikasi ataupun penyalahgunaan fasilitas negara termasuk korupsi. Kurangnya pendidikan di lingkungan kerja dan sekolah. Dan tidak ada praktik untuk meniadakan anti korupsi, seperti pegawai menerima pemberian tanpa melapor, padahal melanggar ketentuan Undang-Undang Tipikor. Negara tidak tinggal diam. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Jungto Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa pelaku korupsi dapat dipidana dengan penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Bahkan, apabila korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat bencana, krisis ekonomi, atau yang merugikan keuangan negara sangat besar, pelaku dapat dijatuhi pidana mati. Pencegahan korupsi tidak hanya tugas aparat penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian. Pencegahan dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari sikap yang jujur, disiplin, berintegritas dalam setiap tindakan kecil. Jangan pernah memberi atau menerima suap. Laporkan setiap indikasi penyimpangan, biasakan transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja, bangun budaya malu untuk korupsi dan bangga menjadi jujur. Korupsi bukan takdir, korupsi ada pilihan. Dan kita punya pilihan untuk melawannya. Mari bersama wujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Korupsi bukan sekedar kejahatan, ia adalah pengkhianatan. Diam berarti membiarkan, bersuara berarti perlawanan. Negeri ini bukan hasil dari warisan pencuri, tetapi negeri ini titipan generasi. Saya Arif Aldo, salam Adiaksa.